Pernah nggak sih, lo denger cerita anak kecil yang salah paham sama Hari Anti Narkotika? Ada bocah yang ngira kalau 26 Juni itu hari libur nasional buat ngebully karakter penjahat di kartun. Bayangin, orang dewasa di sekitarnya langsung bingung mau jelasin apa. Tapi dari kejadian ini, kita bisa belajar banyak, loh. Jadi, Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI itu sebenarnya bukan hari libur dan bukan buat menjahatin karakter fiksi. Ini adalah momen global yang ditetapkan PBB buat ngingetin kita soal bahaya narkoba. Kenapa penting? Karena narkoba itu udah jadi masalah serius di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nah, kita perlu paham betul apa itu HANI. Gini ceritanya, HANI pertama kali ditetapkan pada tahun 1987 lewat resolusi Majelis Umum PBB. Sejak saat itu, setiap 26 Juni, negara-negara di dunia memperingatinya sebagai bentuk komitmen melawan penyalahgunaan narkoba. Di Indonesia, Badan Narkotika Nasional, BNN, selalu mengadakan kampanye dan edukasi. Tapi masih banyak yang salah paham, kayak bocah tadi. Sebelum HANI ada, penyalahgunaan narkoba udah jadi krisis global. Tahun 60-an dan 70-an, penggunaan narkoba meroket dan bikin pemerintah di berbagai negara panik. PBB akhirnya bertindak dengan mendeklarasikan perang terhadap narkoba. Nah, HANI ini jadi pengingat kalau perjuangan belum selesai. Di Indonesia sendiri, masalah narkoba udah merenggut banyak generasi muda. Fakta menarik, ternyata masih banyak orang dewasa yang juga salah paham soal narkoba. Ada yang mikir kalau narkoba golongan ringan kayak ganja itu aman. Padahal, penelitian terbaru menunjukkan bahwa ganja juga bisa memicu masalah kesehatan mental, apalagi pada remaja. Jadi bukan cuma anak kecil yang perlu diedukasi, orang dewasa juga. Satu lagi, keluarga punya peran paling penting dalam pencegahan narkoba. Menurut Kemenkes, orang tua harus komunikatif dengan anak-anaknya. Banyak anak terjerumus narkoba karena kurang perhatian atau komunikasi di rumah. Jadi, HANI juga mengingatkan kita buat lebih peduli sama orang tersayang. Ternyata, banyak miskonsepsi soal narkoba. Misalnya, ada yang bilang kalau narkoba cuma bikin ketagihan, tapi nggak langsung bahaya. Padahal, sekali pakai aja bisa merusak otak permanen. Ada juga yang ngira pengedar itu selalu orang jahat, padahal kadang korban juga ikut jadi pengedar. Kompleks banget. Jadi, fakta sebenarnya, narkoba itu merusak segala aspek kehidupan, dari kesehatan, ekonomi, sampai hubungan sosial. Bukan cuma kriminalitas. Asumsi publik seringkali terlalu sederhana. Maka edukasi komprehensif itu penting. Dampak langsung dari penyalahgunaan narkoba, kerusakan otak permanen, overdosis yang bisa menyebabkan kematian, dan hancurnya hubungan keluarga. Di Indonesia, setiap hari ada puluhan orang yang kehilangan nyawa karena narkoba. Belum lagi kerugian ekonomi yang mencapai triliunan rupiah. Kalau jangka panjang, generasi muda bisa hilang masa depannya. Mereka yang kecanduan biasanya putus sekolah, susah dapat kerja, dan berakhir di penjara. Kalau nggak ditangani, bisa menciptakan siklus kemiskinan dan kriminalitas antar generasi. Makanya HANI mengajak kita semua untuk peduli. Tapi, dari sudut pandang unik si bocah tadi, kita bisa lihat bahwa anak-anak punya cara berpikir yang literal. Dia mengartikan anti narkotika sebagai anti terhadap sesuatu yang jahat, yaitu tokoh kartun penjahat. Ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi soal narkoba harus disesuaikan dengan usia mereka. Mungkin kita perlu belajar dari cara mereka berpikir. Data terbaru dari BNN, tahun 2024, angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 3,5 juta jiwa. Dan yang lebih mengkhawatirkan, 25%-nya adalah remaja. Rata-rata usia pertama kali pakai narkoba adalah 17 tahun. Artinya, kita kehilangan potensi generasi muda setiap harinya. Pas bocah itu jadi viral, reaksi publik langsung ramai. Ada yang geli, ada yang prihatin, bahkan ada yang mulai sharing soal pengalaman mereka sendiri. Banyak yang sadar kalau edukasi narkoba di Indonesia masih kurang kreatif.
Tapi ini jadi momentum bagus buat ngobrolin topik yang tabu ini. Kontroversi yang muncul, beberapa pihak menilai honey nggak efektif karena cuma seremonial. Ada juga yang memperdebatkan legalisasi ganja untuk medis. Negara lain seperti Belanda dan Kanada sudah melegalkan, tapi Indonesia tetap tegas melarang. Perdebatan ini terus berlanjut dan pecah belah opini publik. Ambil studi kasus dari Portugal. Negara ini dulunya punya masalah narkoba parah, tapi sejak 2001 mereka mendekriminalisasi kepemilikan untuk pemakaian pribadi dan fokus pada rehabilitasi. Hasilnya, angka penggunaan narkoba menurun drastis. Berbeda dengan pendekatan keras, pendekatan kesehatan terbukti lebih efektif. Nah, inilah twistnya. Si bocah tadi sebenarnya memberi kita pelajaran besar. Anti narkotika, dari bahasa literal berarti melawan narkotika. Dan dalam pikirannya, dia memang harus melawan kejahatan. Tapi masalahnya, banyak orang dewasa yang juga nggak paham esensi dari honey. Survei menunjukkan 40% remaja nggak tahu bahaya narkoba secara detail. Artinya, kita semua masih perlu belajar. Jadi, dari cerita bocah yang salah paham ini, kita sadar bahwa edukasi narkoba harus dimulai dari rumah dengan bahasa yang dimengerti anak-anak. Bukan cuma ancaman, tapi juga dialog. Kita nggak bisa terus-terusan menghakimi tanpa memberikan pemahaman. Honey adalah momentum buat kita semua, dari anak-anak sampai dewasa, untuk